sebaiknya seperti apa sikap masyarakat Bali atau mungkin khususnya Denpasar dalam kaitan dengan pembangunan terminal LNG ini? Kami curiga, sebagaimana yang telah kami sampaikan, ada kronologis dari tahun 2019 sampai 2021, ada kronologis juga bahwa apa yang disampaikan oleh Humas PT DEM itu adalah sebuah kebohongan yang akhirnya dibongkar oleh mereka sendiri. Kalau diselidiki, masuk nggak dia ke kualifikasi perbuatan melawan hukum tentang tindak pidana korupsi? Nah, menarik ya Pak Mang. Back to case close. Pada hari ini dalam acara Case Close di edisi ke-62, tim redaksi Case Close mengundang seorang pembicara atau narasumber sebagai penggiat lingkungan dan juga seorang advokat muda yang mempunyai masa depan dan prestasi baik. Dia adalah Iwayan Adi Sumiarto, SHMKN. Selamat siang. Siang Pak Man, terima kasih Pak Man. Ya. Yang juga sekaligus sebagai Ketua Komisi Kerja Advokasi Lingkungan atau disingkat dengan KEKAL. Siap. KEKAL, Siap, Provinsi Bali. Pertanyaan saya adalah yang pertama, apa sih sebenarnya kok ngambil judul itu pakai KEKAL? Apa menginginkan lingkungan itu seperti apa sehingga KEKAL itu menjadi sebutan atau tagline dengan nama Komisi Kerja ini? Ya, jadi sejarahnya itu tahun 2012 Pak Mang, saat kami mengadvokasi pembangunan di mangrove juga. Ini tetapi terkait dengan PT Tirta Rahmat Bahari TRB waktu itu yang mendapat izin pengelolaan di mangrove. Jadi waktu itu selain Walhi, ada Frontier dan juga ada teman-teman yang lain yang konsen terhadap lingkungan ini, kemudian berdiskusi untuk membentuk sebuah komite kerja. Nah, dan selanjutnya dibuatlah KEKAL Bali ini di tahun 2012, Omang. Yang Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali mulai tahun 2012. Nah, setelahnya itu di tahun 2020 oleh salah satu pendirinya Pak Wayan Swardana Gendo itu berbadan hukum, dibuatkan akta yayasannya. Bentuknya yayasan ya? Saat ini sudah KEKAL Bali itu berbentuk yayasan. Yayasan ya. Non-profit ya? Non-profit. Terus selama berapa tahun jadinya sekarang? Sekarang udah 11 tahun. 11 tahun 11 ya? Tahun. Ya, 12 ke 2023 ya. Betul. Apa aja yang sudah dilakukan oleh KEKAL ini dalam melindungi lingkungan atau ruang publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu, apa aja sudah? Baik, yang saya sampaikan bahwa KEKAL ini awalnya itu untuk advokasi di mangrove terkait dengan pembangunan Tirta Rahmat Bahari. Kemudian kita juga ikut advokasi terkait dengan pembangunan jalan tol yang saat ini. Setelahnya itu terkait dengan reklamasi di Bandara Ngurah Rai. Selanjutnya itu juga ikut advokasi terkait dengan reklamasi Teluk Benoa dan beberapa pembangunan yang ada di Bali, termasuk kemarin yang PKB juga yang di Kelungkung, dan rencana jalan tol ke negara mengui Gilimanuk ya. Ya. Dan saat ini konsen juga terkait dengan advokasi LNG. Jadi kami KEKAL bersama-sama Frontier dan juga Walhi Bali. Nah, kebetulan juga KEKAL Bali ini adalah anggota lembaga dari Walhi Bali. Gitu. Secara kelembagaan juga merupakan bagian dari Walhi ya? Betul. Ya Pak, tidak salah karena kalian semuanya berbicara atau bergerak untuk kepentingan lingkungan ya. Siap, lingkungan hidup. Terus tadi ada menyebut bahwa terhadap pembangunan yang di Kelungkung ya? Betul, PKB itu ya. Sampai detik ini seperti apa pengamatan KEKAL terhadap pembangunan PKB itu? Apakah pernah melihat kajian tentang lingkungan atau kajian tentang pemilihan tempat yang di sana
ada nggak dokumen yang pernah didapatkan oleh Kekal? Untuk saat ini kami pernah berdiskusi terkait pemilihan tempat karena itu kan alur lahar Gunung Agung ketika meletus. Ya. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan kami, kenapa pemilihan tempatnya di sana? Kan alasan selama ini karena kan lahan itu galian C yang sudah bekas galian C yang sudah tidak bisa dipakai lagi sehingga dimanfaatkanlah untuk PKB ini. Namun pertanyaannya, kalau dari pengalaman kita ketika ada pernah Gunung Agung meletus kemarin, itu kan jalan alur lahar. Ya, sampai saat ini sudah ada feasibility study tentang pemilihan tempat itu. Ada nggak kajian tim ahli yang diketahui oleh Kekal ini? Saya tidak berbicara yang tidak diketahui. Ada nggak disebutkan oleh Amtenar, oleh penguasa tentang tempat itu dipilih berdasarkan sebuah kajian tim ahli atau apa? Sempat saya baca beritanya, saya lupa, tapi itu katanya sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada katanya. Berdasarkan berita Pak Man. Ya, kita tidak berharap kejadian Gunung Agung meletus tahun 1963 sekarang ini ya. Atau kalau bisa sampai kapanpun, karena itu menimbulkan bencana besar dan sifatnya mendunia waktu letusan Gunung Agung itu. Dengan dipilihnya tempat itu, kira-kira ada enggak yang berani menjamin kalau Gunung Agung seandainya kehendak Tuhan Gunung Agung meletus bahwa lahar tidak bisa dibelokkan ke tempat lain atau tanpa melalui jalur lahar Tukadunda ini? Nah, itu yang kita tidak tahu, Mak. Karena kan seperti yang kita ketahui bersama, tidak ada manusia yang bisa menandingi kekuatan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, Pak Man. Ya, betul. Manusia mungkin secanggih-canggihnya teknologi, tapi kan Tuhan sebagai pemilik alam semesta kan bisa melakukan apa saja. Kejadian Jepang yang teknologinya begitu tinggi, ketika ada tsunami hancur juga, Pak Man. Ya, itu dah. Itu yang saya baca. Berarti keterbatasan manusia sebagai ciptaan Tuhan itu tetap ada. Tetap ada, Pak Man. Nah, itu yang menjadi pertanyaan orang banyak juga, yang saya ucapkan atau saya pertanyakan pada hari ini. Terlalu sering saya mendengar pembangunan PKB itu, siapa yang berani menjamin bahwa kalau Gunung Agung meletus lahar tidak lewat sana gitu. Betul. Kalau kira-kira nanti lahar lewat sana, bangunan itu seperti apa? Masih bisa dengan konstruksi dibuat sedemikian rupa, kira-kira bertahan nggak? Saya bukan ahli konstruksi, Pak Man, jadi nggak berani jawab juga. Bukan, dari kekuatan alam. Kalau seperti itu dengan apa? Kalau melihat kayak yang pernah kemarin lahar vulkanik kan sempat baru-baru ini lewat sana itu kan kayaknya hancur juga, Pak. Hancur ya. Hancur juga. Semoga aja kita cuman berdoa kepada Desa Ngawijasa, jangan ada Gunung Agung meletus lagi. Semoga bisa masyarakat Bali menikmati PKB itu dengan baik. Semoga. Nah, dalam posisi pembangunan terminal LNG di Sidakarya, bagaimana Kekal mengambil posisi? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Pak Mang, Kekal itu bersama-sama Walhi Bali dan juga Frontier Bali, itu kita saat ini sedang konsen terhadap advokasi rencana pembangunan LNG. Jadi kami dalam hal ini bersama Walhi dan Frontier itu sedang mengkritisi terkait kebijakan pembangunan LNG yang mana dari awal, di awal Pak Mang, pembangunan terminal LNG ini itu akan menggunakan lahan mangrove sebesar 14,5 hektar. Yang seperti yang kita ketahui sendiri, lahan mangrove di Bali, mangrove ini adalah menjadi jualan waktu saat G20 kemarin. Betul. Nah, saat ini ketika ada berdasarkan data bahwa mangrove di Provinsi Bali ini setiap tahun terus berkurang. Nah, ditambah saat ini bukannya dijaga, tetapi malah terus berkurang. Padahal itu adalah jualan kemarin di G20. G20 ya. G20 itu adalah untuk menyelamatkan mangrove dan acaranya pun dibikin kan di mangrove. Di mangrove ya. Betul, Pak. Salah satu tempat yang dipilih. Dan bahkan dalam proses wacana pembangunan LNG awal, Walhi dan mungkin Kekal lagi bersengketa di KPI ya? KIP, KIP ya? Informasi. Ya, Komisi Informasi.
Eh, seperti apa perkembangan persoalan itu sampai sekarang? Baik. Jadi terkait advokasi kami untuk pembangunan terminal LNG di Sidakarya ini, kami ada permohonan, ada sengketa di Komisi Informasi Publik di Renon itu ada 3 sengketa Pak Man. Ya. 2 dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, yaitu terkait dengan kajian perubahan blok. Yang kedua terkait dengan perjanjian pemanfaatan lahan mangrove yang dengan DKLH, dan yang satu lagi dengan sengketa melawan PT Dewata Energi Bersih atau PT DEB yang selama ini dikenal, yaitu terkait permintaan kami studi kelayakannya terkait terminal LNG. Namun sebelum jauh saya menjelaskan lagi secara kronologis itu, jadi dari 2019 ini kan sebenarnya sudah dibahas, Omang. Pembahasannya adalah 2019 itu mulai pembahasan kerjasama antara Perusda dengan PT Padma. Hampir berbarengan dengan rencana perubahan blok di Tahurang Ngurah Rai, yang mana awalnya itu adalah blok perlindungan. 2019 ini mulai pembicaraan, diskusi untuk pembangunan terminal LNG. 2019 pula mulai dia ada pembahasan untuk perubahan blok. Kemudian di 2020 itu Perusda dengan PT Padma Energi Indonesia itu membuat kerjasama dengan membuat perusahaan yang bernama PT Dewata Energi. PT ya? PT Dewata Energi Bersih. DEB PT ya? DEB. PT ya ini Iya, ya? betul. Kalau PT kita DEB. berbicara PT secara hukum, apalagi ini narsumnya ada MKN-nya loh, berarti mempelajari ilmu kenotariatan. Syarat PT itu kan berarti ada share ya? Ada shareholder, Ada share, ada pemegang saham. minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Di dalam PT apa? BEM? PT DEB, DEB, Dewata Energi. Dewata Energi Bersih ini, shareholdernya siapa aja? Yang jadi shareholder itu adalah PT Padma Energi Indonesia dan juga Perusda Bali. Berapa persen komposisinya? PT Padma berdasarkan akte notaris pendiriannya itu 80% PT Padma, 20%-nya Perusda. Bentuk saham itu cash money atau seperti apa? Nah, ini yang menarik Pak Mang. Ini yang sangat menarik karena saat sengketa dengan PT DEB, kuasa hukum PT DEB itu memberikan jawaban atas permohonan kami, yang mana dalam jawaban itu disampaikan bahwa saham 20% itu, 20% saham yang dimiliki Perusda itu adalah hasil utangan dari PT Padma. Jadi ini yang 80 PT Padma, 20 juga PT Padma. Betul. Cuman AN ya. Ya, atas nama. Betul Pak Mang. Nah, makanya ini gini Pak Mang. Melanjut tadi kronologis, 2020 untuk PT. Habis itu di tahun 2000 yang sama, di tahun 2020 itu juga ini kan ada kerjasama dulu, kerjasama antara PT DEB dengan DKLH. Nah, di tahun 2001-nya, 2021. jadi 2019, 2020, 2021 itu terjadi perubahan blok, yang mana kawasan perlindungan, blok perlindungan itu diubah menjadi blok khusus. Dan di blok khusus itulah yang akan rencananya dijadikan tempat terminal LNG itu. Khusus blok itu sengaja dibuat khusus untuk terminal LNG gitu, maksudnya apa, seperti apa? Iya, mau nggak mau kan kita berpikir seperti itu Pak Mang. Jadi kalau ditarik ke belakang, ada perjanjian utang piutang, utang 20% saham itu sebesar 2,2 miliar itu artinya apa? Artinya kan si Perusda ini itu sebagai saham Perusda ini adalah kompensasinya adalah kebijakan perubahan blok dan juga pemanfaatan lahan. Jadi 20% ini kan tidak gratis, memang gratis. dianggap sebagai utang, tetapi kan kalau kita berdasarkan Ada kompensasi ya. kronologis, Di sana ada kompensasi betul. jadinya. Jadi ya. 20% itu adalah kompensasi kebijakan perubahan blok yang awalnya dari blok perlindungan menjadi blok khusus. Blok khusus. Yang kedua adalah kompensasi pemanfaatan lahan Tahurang Ngurah Rai sebesar 14,5 hektar. Jadi seperti itu. Nah,
perubahan blok atau apapun yang disebutkan oleh Adi tadi itu sudah tersinkron enggak atau synchronize enggak dengan rencana tata ruang Kota Denpasar? Kalau dari yang berdasarkan yang selama ini sudah. Sudah disetujui bahwa blok di Tahura itu menjadi blok khusus. Itu sudah ada SK-nya. Itu di Desember 2021 berdasarkan SK nomor 1113 tentang perubahan blok yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Berarti dari pusat ya? Dari pusat. Tapi pembahasannya ya di sini, di Bali. Di Bali. Betul. Tapi itu kan rencana tata ruang untuk Kota Denpasar, apakah itu sudah terakomodir? Nah, kalau yang di awal itu sepertinya ada yang belum sinkron. Ada yang dengan Denpasar ya? Dengan Denpasar. Denpasar, kalau kita berbicara authority itu, kini kita berbicara soal siapa berwenang. Kewenangan. Ya kan? Betul. Soal kewenangan. Itu kan Denpasar sebagai pemilik wilayah sebenarnya. Betul. Otonomi daerahnya kan ada di Denpasar sebagai owner kasarka begitu. Nah, kalau umpamanya antara RUTR Denpasar dengan kebijakan pusat atau kebijakan yang lain masih berbeda seperti apa? Hanya saja kalau berdasarkan Perpres itu dikatakan bahwa ada berapa kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh daerah itu diambil oleh pusat, termasuk kalau nggak salah wilayah perairan ini itu diambil oleh pusat. Oh gitu. Meskipun belum terakomodir dalam rencana tata ruang yang ada di kota itu begitu ya, seperti itu kesimpulannya. Ya. Terus saya masih tertarik juga membicarakan soal saham sebenarnya ini. 20% seolah-olah meminjam. Betul. Tapi ada konsesi tentang penggunaan lahan atau perubahan blok. Betul. Apakah ini merupakan bargaining untuk 20% itu, atau kalau dibilang seolah-olah meminjam, berarti ada cash flow yang diberikan kepada Prusda. Betul. Logikanya kan begitu. Betul, Pak Mang. Logikanya kan begitu. Seperti ada fakta dalam persoalan yang telah berjalan ini. Ya. Jadi kan ini kita menjadi menduga-duga karena selama ini kan tidak terang, Pak Mang. Permohonan informasi itu tidak diberikan. 3 informasi yang kita minta sampai sekarang juga belum disampaikan. Belum diberikan. Hanya satu ada yang diberikan terkait dengan terkait dengan perubahan blok, kajian perubahan blok. Tetapi ada satu dokumen dalam kajian perubahan blok itu yang belum diberikan, yakni adanya di sana. Jadi perubahan blok, salah satu alasan alat yang dipakai untuk perubahan blok itu dari perlindungan ke blok khusus itu adalah adanya kajian dari proposal. Adanya proposal dari PT DEB. Jadi proposal PT DEB itu digunakan sebagai salah satu dasar untuk perubahan blok. Berarti kalau gitu kan PT ini lebih berkuasa dari penguasa daerah kan begitu? Betul. Nah, logikanya kan begitu. Kenapa sampai sebuah perusahaan sekarang kita masih debatable dalam terkait dengan apakah ini dia merupakan perusahaan swasta murni atau dia juga merupakan badan publik. Itu masih kita debatable karena dalam satu sisi si lawyer pengacara dari PT DEB menyatakan bahwa mereka adalah perusahaan swasta murni bukan badan publik, tapi dari kami menyatakan bahwa PT DEB itu badan publik karena salah satu pemegang sahamnya adalah Perusda yang notabene pendiriannya menggunakan APBD. Udah pasti. Nah, selanjutnya itu terkait dengan peminjaman, Omang. Pak Mang udah paham. Jadi pinjam itu kan harusnya ada uang masuk. Ada cash flow dong. Harusnya ada uang masuk. Nah, mereka bilang di jawabannya bahwa perjanjian itu atas utang 2,2 miliar itu akan dibayarkan lewat dividen. Nah, jadi kalau ini kan menarik nih, Mama. Ribet sekali ya. Ribet karena seolah-olah memberikan saham dengan memberikan pinjaman. Betul. Belum ada cash flow. Betul. Tapi itu belum berjalan sudah dihitung dengan dividen. Seperti apa ini dividen
angan-angan atau dividen? Nah, itu yang kita kemarin debat, dalam artian diskusi juga. Karena kan setiap usaha itu pasti ada untung dan rugi. Ya. Tapi saya mulai dari yang kalau ada kita anggap berpikir baik. Di luar ini akan jalan enggak, tapi kita berpikir baiknya dapat untung. Pinjaman itu dibayar lewat dividen. Kalau dari versi kami, dividen itu adalah uang daerah yang harusnya masuk ke kas daerah. Ya. Karena berdasarkan Perda itu Perda 6 tahun 2022 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bali menjadi perusahaan umum daerah Kerta Bali Saguna atau Perusda, itu pasal 63-nya menyatakan dividen Perumda Kerta Bali Saguna yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM. Jadi dividen harusnya kan dari kerjasama ini ya Pak Mang, harusnya kan masuk dulu ke kas daerah. Artinya untuk pembayaran utang kan juga pakai uang daerah. Iya. Kalau seperti itu kan mau nggak mau kan terbantahkan lah. Menurut kami terbantahkan dalil dari kuasa hukum PT DEP yang menyatakan sama sekali tidak ada uang daerah yang digunakan untuk PT DEP. Nah, itu kalau kita bicara untung, Mamang. Kalau kita bicara kerugian, artinya kan harus injek dana lagi. Sedangkan untuk 2,2 miliar yang awal saja sudah minjem, artinya apa? Ada kemungkinan itu yang dipakai adalah delusi saham. Nilai sahamnya akan semakin menurun karena dia nggak mampu untuk mengikuti penambahan modal. Dan itu bisa sampai 0. Dan ketika 0 apa? Yang memegang penuh itu adalah swasta ini. Dan mereka lah yang akan berhak mendapat konsesi penuh atas 14,5 hektar mangrove itu. Jadi kalau ditarik lagi yang tadi saya sampaikan 20% itu adalah dugaannya adalah kompensasi kebijakan dan mangrove, itu bisa menjadi fakta. Kalau seperti itu, kita ini masih menduga gininya Pak Mang. Dari pemahaman dan analisis seorang advokat ya dalam kaitan kekal inilah dengan kondisi DEP, saham yang tidak jelas, kira-kira bisa masuk nggak ke kualifikasi kalau diselidiki? Masuk nggak dia ke kualifikasi perbuatan melawan hukum tentang tindak pidana korupsi? Nah, menarik Pak Mang, menarik. Ini memang harus dibuat menarik, harus menarik. Menarik sekali. Nah, jadi kalau ditarik ke belakang lagi, kita kan harus tahu nih, kita harus mencari tahu siapa nih sebenarnya pemainnya. Dalam artian siapa Perusda, siapa itu PT Padma Energy. Nah, kemarin tahun lalu tepatnya itu sekitar bulan April kalau Pak Mang sebagai advokat senior pasti mengikuti terkait dengan sidang dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang dilakukan mantan Sekda Badung Dewa Puspaker. Singaraja. Singaraja bukan Badung. Jadi itu di putusannya itu dijelaskan bahwa PT Padma ini tersangkut memberikan suap kepada mantan Sekda Buleleng itu untuk pengurusan LNG di Celuan Bawang. Jadi kalau terkaitan dengan siapa pemegang saham dari PT DEB ini ya itu tersangkut paut dengan kasus yang ada di Buleleng itu, suap yang Celuan Bawang. Dan itu yang saat ini bersama-sama dengan Perusda sedang membangun proyek di terminal LNG ini, Mang. Kalau kita berbicara suap bagi seorang yang menjabat, itu kan kalau kita berbicara suap karena jabatannya ya. Betul. Kalau saya tidak menyebut itu penyuapan, korupsi. Ya. Karena berdasarkan kewenangannya yang diberikan. Seperti itu kan. Betul. Apakah ini diungkap dalam persidangan Pak Puspaker? Diungkap. Jadi itu sudah putus, nomor putusnya 36/Pinsus strip TPK garing 2021 PN Denpasar yang diputus pada bulan April 2022 kemarin. Jadi diputus bahwa Pak Dewa mantan Sekda ini itu terbukti korupsi, terbukti melakukan TPPU begitu. Dan aktornya selain dari menerima uang dari PT Padma Energy, disebutkan juga dalam putusan adalah menerima uang dari PT Titis
sempurna. Oh, berarti dari dua. Nah, menurut pemahaman narasumber dalam kaitan dengan undang-undang korupsi, yang memberi dan yang menerima apakah harus dipidana enggak? Harusnya. Nah, kalau Harusnya. itu seperti dalam kasus Dewa Puspaka ini tidak terjadi dong equality before the law. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kemudian, Pak Mang. Berarti ada Kalau tebang berdasarkan- pilih di sini. Nah, itu yang faktanya seperti itu, karena itu putusannya berbicara seperti itu. Putusannya menyebutkan bahwa mantan sekda ini benar menerima uang dari PT Trisempurna dan PT Padma. Artinya apa? Kalau kita bicara secara baiknya, kan bagusnya, itu kan pemberi dan penerima kena. Nah, ini kok ada tumpang tindih, itu yang kita nggak tahu, Pak. Nah, kalau ketentuan undang-undang korupsi, pemberi dan penerima memang kena. Karena Betul. sekarang kenapa hanya penerima yang kena? Itu pertanyaan itu. Berarti ini mudah-mudahan kekal tanggap dengan ini, entah bersurat atau entah mempertanyakan bekerja sama dengan LSM yang sering berbicara korupsi. Apa istilahnya itu? Kalau LSM yang berbicara soal korupsi, LSM bicara korupsi. ya, Pak Putu itu Dwi Korang. Oh, saya lupa. Itu bisa berkoordinasi dan bekerja sama. BCW ya, Bali Corruption Watch. Siap. Ya. Siap. Bisa untuk bekerja sama untuk mempertanyakan seperti apa. Betul. Karena saya pernah, mereka sering mendengung-dengungkan tentang sebuah perkara yang berbau korupsi, getol berbicara. Nah, yang sudah merupakan putusan hakim, tolong diingat, karena narasumber juga advokat itu penegak hukum itu dianggap yuris, ya kan? Putusan pengadilan adalah hukum. Betul. Nah, putusan pengadilan adalah hukum. Nah, kalau ada ketimpangan dalam sebuah putusan kan boleh lembaga swadaya masyarakat mempertanyakan. Semoga melalui media ini atau kesempatan berbincang ini kekal menambah pengalaman bekerja sama dengan LSM lain untuk mempertanyakan perkembangan dari pertanyaannya cuma itu. Yang menerima kena, yang memberi kena enggak gitu. Ya. Ya kan? Cuman Secara hukum kena. Secara hukumnya. Ya itulah. Kan ada ketidakadilan di sini. Ya. Semoga ada lembaga yang melihat podcast ini sehingga memberikan pembelajaran yang baik kepada publik ya, bahwa ada baiknya, ada gunanya kalau menonton Case Close dalam hal-hal tertentu gitu ya. Terus di dalam perjalanan di Komisi Informasi ya, ada seberapa banyak sih dokumen-dokumen itu diumpetin untuk tidak menjadi terangnya sebuah persoalan itu? Kira-kira bisa dirinci nggak? Secara garis besarnya itu 3 tadi, Pak Mak. Garis besarnya itu kan, tapi ada dokumen pendukungnya banyak sekali, ada nota rapat, banyak lah. Tapi secara garis besarnya itu adalah yang seperti yang tadi saya sampaikan, itu kajian perubahan blok, perjanjian pemanfaatan mangrove, sama studi kelayakan terkait proyek. Itu sih dokumen secara umumnya, garis besarnya. Dan di saat yang mana setiap dokumen itu pasti ada dokumen pendukungnya lagi. Seperti itu Bapak. Berarti masih ada yang belum tuntas dalam persoalan ini tentang dokumen itu? Masih ada, dan hampir kalau dibilang seperti ini, mereka hanya memberikan kajian awalnya saja, dokumen pendukungnya enggak, dan perjanjian pemanfaatan lahan itu sama sekali tidak diberikan, studi kelayakan sama sekali tidak diberikan. Mungkin hampir 80% dokumen masih mereka tutupi. Itu kan menjadi pertanyaan bagi kami, dalam artian karena selama ini kan mereka sampaikan bahwa proyek ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Tetapi ketika ada masyarakat yang menanyakan terkait informasi terkait apa sih yang sebenarnya kalian kerjakan, ini apa sih yang sebenarnya kalian perjanjikan, apa sih dasarnya untuk pengubahan blok, setelah itu studi kelayakannya seperti apa sih proyek ini yang katanya untuk masyarakat, kenapa harus ditutupi?
Kenapa tidak diberikan? Kalau memang niatnya baik, kan harusnya dibuka saja. Iya. Ini kenapa sampai harus bersengketa dan dalam sengketa pun mereka masih ngotot tidak memberikan informasi? Berarti kalau gitu KIP tidak mempunyai nilai imperatif dong? Belum, ini masih proses, Mama. Oh, Jadi masih proses, sekarang adjudikasi masih ada pembuktian. Ini kasus yang keberapa yang diajukan melalui KIP? Apakah sebelum kasus ini ada yang sudah diajukan? Sudah pernah. Keputusannya seperti apa? Rata-rata keputusannya itu yang diminta mengabulkan oleh wali, permohonan daripada pemohon. Mengabulkan. Yang TRB dikabulkan terkait dengan kajian yang mereka untuk membangun kawasan mangrove. Habis itu terkait dengan Pelindo juga, jasa tol juga diberikan. Ini kita berandai-andai. Kalau kita berbicara putusan berarti ada eksekusi kan? Betul. Eksekusi ada yang dilakukan dengan eksekusi dengan penyerahan secara lasil, ada dengan upaya. Ada nggak sampai KIP itu membuat keputusan tapi tidak dipatuhi sehingga menggunakan tenaga khusus untuk melaksanakan? Pernah, itu kejadian saat Pelindo. Pernah apa? Kejadian? Kartu kita advokasi Pelindo untuk perluasan pelabuhan, itu kita minta informasi publik, itu di Komisi Informasi sudah diminta dibuka, tetapi sama sekali tidak diberikan informasinya, sehingga kami mengajukan eksekusi putusan ke PN saat itu. Mohonnya ke PN ya? Iya, untuk permohonan eksekusi di PN. Kalau, nah ini agak unik memang, karena ini hukum acara baru. Jadi untuk sengketa informasi, ketika ada keberatan terkait putusan komisioner informasi itu diajukannya adalah ke PT UN. Oh, itu diajukan ke PT UN, bukan ke Peradilan Negeri biasa. Nah, PT UN kalau dia eksekusi yang kalau tidak salah, makanya ini unik, ini hukum acara baru. Itu pengajuannya adalah ke PN. Makanya kemarin saat kita minta eksekusi yang terkait dengan informasi di Indo itu kita mintanya ke PN. Terrealisasi? Tidak. Terus? Nah inilah yang susahnya Mama. Kalau tidak terrealisasi untuk apa rangkaian cerita persidangan sampai keputusan terus eksekusi tidak terjadi? Inilah yang jadi masalah di Indonesia. Kalau di luar negeri yang kita tahu itu kan ada kalau putusan tidak dihormati itu kan bisa ke pidana. Ya. Kalau di sini kan tidak bisa seperti itu. Itu masalahnya, makanya banyak yang udahlah. Ya ini kan perlu di judicial review kalau begitu kan. Betul. Memang sebenarnya menarik sekali kalau kita berbicara soal ketimpangan dan keajaiban hukum di Indonesia ya. Ya, akhirnya ya gitulah bahasanya. Begitulah. Nah, jadi tadi yang kita gini kan Pak Mang, saya ada kelupaan bahwa yang dari awal kembali ke PTDM Pak Mang, PTDM itu kan di awal selalu menyatakan lewat humasnya menyatakan itu yang 80-20%, itu humasnya itu selalu menyatakan bahwa PTDM ini dibangun oleh pemegang saham adalah PT PLN dan juga Perusda. Di sana tidak ada nama PT Padma. Awalnya masyarakat mengira itu memang benar bahwa yang ini karena ada selebaran ini. Ya, di mana disampaikan bahwa struktur kepemilikan saham PT Dewata Energi Bersih sebagai pelaku kegiatan usaha terdiri dari 51% PLN, 49% perusahaan daerah Provinsi Bali dan mitra strategis, menjamin sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, ketika sebuah faktanya terungkap, pemegang saham terbesar mayoritasnya adalah swasta. Yang kita ketahui kalau perusahaan swasta sebagai pemegang saham mayoritas tentunya tujuannya keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi berbalik dong. Mungkin menjamin sebesar untuk kepentingan pemegang saham di sini dibuat menjamin sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, tetapi faktanya seperti itu yang terbuka akhirnya. Jadi dari awal kenapa kita perlu curiga Pak?
Kami curiga, sebagaimana yang telah kami sampaikan, ada kronologis dari tahun 2019 sampai 2021, ada kronologis juga bahwa apa yang disampaikan oleh Humas PT DEM itu adalah sebuah kebohongan yang akhirnya dibongkar oleh mereka sendiri. Jadi Humasnya menyatakan A, ternyata kuasa hukumnya menyatakan B. Mungkin mereka tidak sinkron dalam. Nah, tapi kan itu yang akhirnya membuka tabiat ini ya. Tabir ini akhirnya dibuka oleh mereka sendiri. Nah, apa langkah Kekal atau Walhi atau teman-teman lain terhadap hal yang janggal seperti ini dalam proses? Iya, itu yang telah kami sampaikan. Jadi kami apa yang kejanggalannya selalu kami sampaikan. Jangan, karena gini, jangan kalau pemerintah bila atau siapapun bilang suatu yang baik-baik saja, tetapi di belakangnya ada hal yang ditutup-tutupi, itu pasti bukan baik-baik saja, Pak. Iya pasti. Itu yang kita sampaikan. Jadi nggak selalu loh pemerintah itu membuat kebijakan yang baik untuk masyarakat. Itu yang harus kita sadarkan. Jadi di sini kita ingin bangun, ya, ayo kritisi. Kalau memang ada kesalahan kita kritisi. Kritisi. Seperti itu, Pak. Nah, ini lagi merebak. Kemarin sempat agak cool down soal LNG Sidakarya ya. Betul. Ini terakhir-terakhir ini agak meledak lagi dengan ditandatanganinya sebuah surat ya pertanggal 23 Februari 2023 kemarin. Iya, betul. Tentang LNG Sidakarya ini. Betul. Seperti apa tanggapan Kekal atau Walhi dalam hal ini? Nah, ini kan gini, kalau itu yang benar ada kemarin itu ada pertemuan. Jadi di mana saat pertemuan itu ada perubahan lagi, Pak Mang. Yang di awal bagaimana yang kita sampaikan itu pembangunan terminalnya adalah di mangrove. Tapi berdasarkan pertemuan kemarin mereka akan menggunakan teknologi namanya FSRU. Jadi itu katanya tidak menggunakan daratan tetapi di perairan. Nah, menjadi pertanyaan ini, itu apakah itu benar atau tidak, kan itu pertanyaannya. Karena seperti yang tadi disampaikan, di daratan itu sudah ada perjanjian yang sampai saat ini masih berlaku. Begitu. Nah, terkait teknologi FSRU itu berdasarkan referensi yang coba saya dan teman-teman baca itu sampai saat ini belum ditemukan dan maksudnya belum ditemukan sebagai teknologi yang memang baik terhadap lingkungan, bahkan cenderung itu dapat merusak lingkungan karena FSRU itu mau tidak mau kan menggunakan wilayah pesisir, Pak. Menggunakan wilayah pesisir yang mana di dekat yang tempat lokasi kemarin itu kan ada terumbu karangnya yang sangat rentan. Apabila itu yang akan dilakukan, tentu pesisir juga akan terancam. Karena karangnya sudah rusak. Dengan apapun teknologi kan mungkin kan karena rentan. Karang ini kan rentan dia, Pak. Dikatakan bahwa ini sangat aman, tapi menjamin nggak tidak akan ada kerusakan? Karena kita percaya setiap teknologi yang sifatnya itu ini kan dari awal itu sudah kita sudah pesimis, ini benar nggak sih? Tiba-tiba di darat, tiba-tiba lagi kemarin terakhir di laut. Ini gimana? Itu yang agak aneh dan kami berpendapat setelah diskusi itu teknologi FSRU ini tetap akan menimbulkan dampak. Nah, terkait dengan sikap desa di sana, ya kan kita tetap menghargai, mungkin itu sudah dipertimbangkan matang-matang oleh desa adat, kita menghormati. Tetapi dari kami sendiri, kami Kekal, Walhi dan Frontier akan tetap mengadvokasi ini
karena kami ada keyakinan bahwa ada yang tidak benar dalam proyek ini. Ada sesuatu yang tidak beres ya. Betul. Dari proses meminta informasi sudah bermasalah Berbelit. sampai berjalannya proyek ini kan gitu. Betul, betul banget, betul. Nah, sebagai pertanyaan terakhir saran dari Kekal, Walhi dan Frontier, sebaiknya seperti apa sikap masyarakat Bali atau mungkin khususnya Denpasar dalam kaitan dengan pembangunan terminal LNG ini? Ya, dari kami memang sebagaimana yang telah kami sering sampaikan, tidak semua kebijakan pemerintah itu adalah baik untuk masyarakat. Dalam artian kalau memang itu kebijakan pemerintah itu merupakan tujuannya untuk kebaikan masyarakat, kenapa banyak hal yang harus ditutupi? Harusnya mereka mulai terbuka, jujur dengan apa sih ini. Kan kalau ada namanya juga gini, pemerintah harus berani menerima masukan masyarakat. Ya. Kenapa ini semua ditutupi? Kan begitu, kan boleh dong kami, saya sendiri itu bertanya-tanya, menduga-duga. Sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat menduga-duga, oh ada apa nih? Apakah ada KKN nih? Karena seperti ini dari awal, kan seperti itu ya. Dan kalau kami akan tetap mengawal ini, itulah keputusan kami kemarin. Ya kalau dari Walhi, Kekal, Frontier Bali itu akan tetap mengawal terkait dengan terminal LNG ini. Kalau memang indikasi-indikasi ini menjadi jelas berdasarkan pemahaman Walhi, Kekal dan Frontier, ada kemungkinan enggak Walhi, Kekal dan Frontier ini untuk bekerja sama dengan KPK untuk memberikan masukan? Nanti kita akan diskusikan, mungkin akan ada langkah itu. Oh gitu ya. Siap. Bagus kalau begitu, karena ini kepentingan masyarakat. Kalian bertindak untuk masyarakat. Betul. Dengan sebutan lembaga LSM lah, lembaga swadaya masyarakat. Semoga ini menjadi pertimbangan bagi penguasa untuk memperhatikan suara-suara rakyat, dan dicatat di Kekal ada orang-orang yang paham akan hukum, di Walhi juga ada. Semoga ini menjadi masukan yang positif. Jangan sampai Walhi dan Kekal berkoordinasi dengan lembaga resmi bila ada di kemungkinan kerugian negara yang besar. Ya, saya tutup dengan Brahma Sandi. Semoga kita bisa ketemu dalam kesempatan yang berbeda. Om Santi, Om Santi, Om.